Happy weekend teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor, kisah nyata saya sendiri yang saya alami beberapa tahun lalu. Jadi ceritanya begini guys. Waktu itu saya bertiga pergi ke sebuah hutan untuk menginap. Ya, singkat cerita, setelah melalui persiapan sedikit apa yang perlu dibawa, kita langsung berangkat ke lokasi yang dituju. Singkat cerita, sampailah kita ke hutan di kaki gunung. Ya, saya tidak bisa sebutin gunungnya apa, yang jelas masih ada di provinsi Jambi ya guys. Jadi setelah sampai di sana, di kaki gunung itu, kita langsung mendirikan tenda. Oke, hingga sampai sore. Ya, malam pertama sih biasa aja ya, tidak terjadi apa-apa. Mungkin karena kita juga baru nyampai kan, masaklah ini masak itu, tidur kecapean. Sepaginya kita bangun, tempat jalan-jalan lagi ke tepi-tepi gunung sih. Kita ke kaki gunung aja mainnya guys. Kalau untuk naik gunung kita belum punya mental ya guys. Takut, kita masih awam soal gunung. Jadi ketika oke lah, hari berlalu, hari kedua ya. Hari kedua mulai ada sedikit keanehan. Waktu itu pas pukul 4 sore, saya melihat yang di sebelah lah, mungkin penjaga alam sebelah ya, berwujud macan putih mengitari tenda tempat kita tidur. Waktu itu sih saya lagi masak ya untuk makan malam. Jadi teman yang lain pergi berdua entah kemana, jalan-jalan di kaki gunung lah, biasa santai-santai. Jadi pas lagi masak, saya liatin itu macan putih muter sana muter, pokoknya dia ngelilingi tenda kita berputar-putar. Tak lama dia berhenti. Setelah saya tanya, saya ajak ngobrol, kamu kenapa muterin tenda saya gitu kan. Saya ya, itu komunikasi batin ya guys, tidak langsung secara langsung suara seperti itu, tapi dari batin aja ya guys. Karena untuk makhluk seperti itu kita tidak perlu langsung, kita cukup berkomunikasi batin aja. Jadi saya tanya begini, kamu kenapa dari tadi memutar-mutar di tenda saya, ada apa? Ya, dia menjawab tidak apa gitu. Saya hanya ingin mengobrol sama kamu. Oh ya udah, kalau memang kamu mau ngobrol, silahkan datang, tapi dengan wujud yang sempurna ya. Saya tidak suka bentuk-bentuk seperti ini. Oke, jawab si macan putih tadi. Kita ketemu jam 8 malam, saya datang lagi ke kamu. Ya, saya dengan senang hati menerimanya, tapi kamu tidak boleh masuk ya, karena di sini bukan saya sendiri, di sini saya bertiga, nanti yang lain terganggu. Dan juga kamu harus berwujud seperti
Kayaknya manusia, terserah kamu mau gimana, yang penting sempurna seperti manusia aja gitu kan, jangan macan, karena saya takut. Ya singkat cerita, tibalah jam 8 malam dan tiba-tiba dia beneran datang, set. Tapi setelah sesuai perjanjian ya, tidak boleh masuk ke tenda. Begitu muncul, dia berubah menjadi sesosok wanita ya, berpakaian biru, apa ya, seperti jarik gitu, gimana ya nyebutnya, dan saya tidak tanya namanya siapa, dan saya tidak perlu tahu juga. Dengan itu kan, makhluk-makhluk seperti itu tidak perlu juga berkenalan, ngobrol. Wah, pokoknya panjang cerita, saya pun sampai lupa apa yang diobrolin gitu kan ya. Teruslah singkat cerita, oke, singkat cerita, jam 4 pagi kan mulai terdengar tuh azan pertama. Dia pun pamit pulang itu tidak jalan tapi terbang ke atas. Sampai sekarang saya masih ingat benar wujudnya. Dan sampai sekarang pun mereka sering datang ke saya. Kadang pengawalnya berempat. Dan nama pengawalnya saya tak masih ingat sampai sekarang. Oke. Begitu saja cerita saya malam ini. Next saya akan sambung lagi ke episode berikutnya. Karena malam ini saya tidak mampu kalau cerita sampai berjam-jam. Oke, assalamualaikum, selamat malam. Next kita lanjut lagi ke episode berikutnya dengan cerita yang seru, tentu saja berisak adat. Gak tahu apa itu berisak adat, kita akan kupas tuntas nanti bersama Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.